penangkapan ikan berlebih muncul saat Indonesia berjuang memenuhi target perikanan. Lah, kok bisa? Sebelum itu, kita harus tahu lebih dahulu tentang IUU Fishing atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. IUU Fishing dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut, serta berdampak pada penghidupan dan keamanan nelayan yang sah. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982, EU fishing dapat dianggap melanggar hukum internasional. UNCLOS menyatakan bahwa negara-negara harus menjaga sumber daya ikan di wilayah perairan mereka dengan mengelola dan memelihara keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, UNCLOS juga memperkuat kedaulatan negara atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka yang mencangkup perairan yang terletak di luar batas teritorial tetapi masih di bawah yurisdiksi negara tersebut. Oleh karenanya, jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai dengan pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak memenuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Negara-negara juga diwajibkan untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan di dalam ZEE mereka dan menjamin bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal, dilaporkan dengan benar, dan diatur. IUU Fishing di dalam ZEE negara lain dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara yang bersangkutan dan dapat menimbulkan sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, IUU Fishing adalah masalah serius dalam hukum laut internasional dan negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama antar negara. Nah, illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Dalam studi hubungan internasional, illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime karena di dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercangkup dalam pengertian international crime. Dalam studi hubungan international crime dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional. Transnational crime itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama dilakukan lebih dari satu negara, yang kedua persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain. Yang ketiga, melibatkan organisasi kriminal grup di mana kejahatan dilakukan lebih dari satu negara. Yang keempat, berdampak serius pada negara lain. Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan lokus delikti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing, dikarenakan persoalan jarak. Terkadang perkara tidak terselesaikan, tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan dan diselesaikan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan, maka pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut. Terjadinya illegal fishing juga dipacu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. Kapal-kapal asing telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih untuk mendukung mereka menangkap ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia. Bahkan dalam kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan dapat memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya
Para pelaku illegal fishing memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan di Laut Indonesia. Wilayah perairan Laut Indonesia yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku illegal fishing untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia. Nah, sebaiknya secara internal, Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan illegal fishing, antara lain dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas, dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan, dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT. Berikut kelengkapan teknologi mutakhir agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia, sekaligus menandai perairan Indonesia secara konsisten atau continuous presence sebagai hak pengelolaan atau sovereign right secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya. Nah, secara bilateral, Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara, terutama yang berbatasan langsung dengan Indonesia, untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, antara lain yang membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur keamanan non-militer. Semoga ini tidak terjadi kembali.